Pemilihan kepala daerah Provinsi Papua atau Pilkada Papua semakin dekat. Sejumlah kandidat terlihat mempersiapkan diri. Tapi saya tidak akan spill satu persatu, melainkan hanya the best of the best saja. Sosok yang telah teruji kepemimpinannya di Papua, bahkan hingga di luar Papua. Sosok yang telah menjadi pemimpin di Papua bahkan sejak daerah otonomi baru atau DOB belum terbentuk. Jadi sudah teruji kepemimpinannya di Papua wilayah pegunungan, pesisir, pedalaman, bahkan hingga di perkotaan. Siapa lagi kalau bukan Komisaris Jenderal Purnawirawan Paulus Waterpauw atau yang kita sapa Kakak Besar. Halo Sobat Cepos, kembali di Pemilugrafi bersama saya Gratiano Silas, pemimpin redaksi Cepos Online. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan kondisi politik yang ada di Provinsi Papua, lebih khususnya terkait dengan Pilkada Papua, yang mana telah hadir di studio Cepos TV, kantor Cendrawasih Pos, Gedung Geraha Pena, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw atau yang akrab kita sapa Kakak Besar. Kakak, selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya bagaimana nih Bapak? Grati Ya. ya. Betul Bapak. Gratiano ya. Ya. Ya, selamat pagi dan juga untuk Sobat Cepos. Ya. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam baku dapat juga. Salam baku dapat. Ya. Siap, Bapak mungkin kabarnya bagaimana nih Bapak? Sehat-sehat? Sehat-sehat Ya, aman ya. Bapak mungkin bisa cerita terkait dengan ini, kita mau Pilkada Papua, jadi persiapan Bapak seperti bagaimana? Karena isu yang beredar bahwa Bapak akan maju sebagai Gubernur Papua. Nah, persiapannya belakangan ini seperti bagaimana? Ya, pertama saya mengajak kita semua bersyukur ya, karena hari ini manajemen Cepos boleh memberikan ruang kepada saya untuk hadir di Cepos TV dalam rangka sharing berkaitan dengan banyaknya mungkin desas-desus, isu-isu ataupun mungkin ada keinginan tahuan daripada seluruh elemen masyarakat ya. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatan ini. Baik. Yang kedua, ya saya memang kemarin setelah direkrut ke ASN sebagai pegawai negeri di Kementerian Dalam Negeri, pada saat kepemimpinan pemerintahan di Papua Barat itu berakhir 2 tahun yang lalu, maka saya diamanatkan untuk menjadi penjabat gubernur. Betul. Ya, itu jabatan baru juga dan ruang baru bagi saya itu ya. Tapi ya saya coba menjalankan semua amanat dengan baik. Alhamdulillah puji Tuhan sampai dengan berakhir 1 tahun 5 bulan karena usia pensiun saya di 1 November 2023 kemarin sudah berakhir sehingga saya menjalankannya dengan lama, lancar, baik, sukses. Katakan begitu. Kalau kata orang itu sudah lulus dan lolos. Lulus dan lolos ya. Itu penting. Betul. Jadi komplit, bukan hanya lulus, bukan hanya lolos, tapi dua-duanya. Ya, dua-duanya. Artinya pengalaman saya di Papua yang 19 tahun bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam pekerjaan waktu saya di kepolisian dan sebagainya itu menjadi sebuah catatan pengalaman hidup saya, dan ketika saya dikasih amanah seperti itu ya saya bisa menjalankan. Nah, kemudian 2 tahun selesai. Setelah selesai, saya diamanahkan sebagai Ketua DPD Golkar. Ketua DPD Golkar. Dalam rangka Pileg dan Pilpres. Pileg dan Pilpres. Ya, itu kemudian kami juga menjalankan dengan baik. Dan kemudian diberikan juga rekomendasi untuk jadi penjabat calon gubernur di Papua Barat. Begitu. Itu November akhir 2023 ya. Nah, seiring dengan waktu yang berjalan, kemudian saya atau kami Golkar di Papua Barat boleh bisa membawa keberhasilan ya, karena kita sekarang termasuk yang memiliki kursi DPR Papua Barat 7 kursi. 7 kursi. Kemudian
juga satu perwakilan kita di DPR RI. Nah, yang juga dari jumlah suara kita melampaui partai-partai yang lain. Gitu. Nah, sehingga dengan keberhasilan di sana, saya tentu dong masyarakat juga punya keyakinan dan harapan begitu ya. Tapi di sisi lain ada tarikan juga dari Papua itu. Jadi Papua Barat ke Papua. Beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Papua mengatakan bahwa ya jangan terus di Papua Barat kayak begitu. Lihat kami juga di Papua kayak begitu. Sehingga ya saya lapor pada pimpinan, pimpinan mengatakan ya mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Ya. Jadi ada lampu hijau dari pimpinan ya. Yang penting elektabilitas tetap tinggi. Ya, kalau elektabilitas tidak kuat, maka ya saya juga sudah menyatakan pada semua teman-teman tim dan lain sebagainya. Ya kita lengser ke Prabon dan juga menjadi orang tua saja, juga penasehat saja kira-kira begitu. Tetapi kalau nanti dia cukup baik, maka kemungkinan besar akan ada perintah dari partai untuk lanjutkan perjuangannya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya. Berarti itu kurang lebih jawaban kepada teman-teman Sobat Cepos atau siapapun yang ada di mana berada, bahwa kakak besar ya telah menjelaskan bahwa tadi sebelumnya mendapat rekomendasi di Papua Barat, tapi kemudian ada keinginan dari masyarakat Papua untuk cobalah perhatikan kita juga di Papua, seperti begitu kurang lebihnya ya kakak. Karena memang beda, saya di Papua Barat itu hanya 2 tahun, katakan sebagai penjabat ya. Jadi 1 tahun 5 bulan sebagai pejabat ditambah dengan Pileg dan Pilpres kemarin. Jadi saya itu katakan 2 tahun. Apa namanya? Beda dengan Papua. Papua itu dengan saya 19 tahun, hampir 20 tahun. Itu yang tadi saya bilang kan, telah menjadi pemimpin di Papua sebelum DOB terbentuk. Jadi kalau mau bilang kapasitas teruji secara kepemimpinan, di gunung sudah, pesisir sudah, lembah sudah, semua pedalaman sudah, kota sudah, jadi semua sudah dapat sudah. Saya bersyukur karena ada amanah dan kepercayaan itu, tapi juga saya boleh menjalankan dengan baik, mendapat dukungan support dari mana-mana, para tokoh agama, adat, kemudian juga tokoh masyarakat, tapi juga tokoh perempuan, pemuda. Dan semua elemen masyarakat, generasi muda terutama, ya fine-fine saja mendukung apa yang saya dengan seluruh perangkat organisasi perangkat daerah kita laksanakan kebijakan itu. Banyak sekali yang saya lihat ya. Ternyata di Papua ini masih masih memerlukan keseriusan untuk kita tangani berbagai fenomena kehidupan. Kalau kita bicara soal rekam jejak, kakak tadi sudah menjelaskan banyak, tapi kalau saya mau geser sedikit terkait dengan rekam jejak sendiri, khususnya di kepolisian sendiri, karena tadi di opening saya sampaikan bahwa kepemimpinan teruji bahkan hingga di luar Papua, karena Bapak punya track record juga menjadi pemimpin di beberapa daerah, salah satunya di Sumatera waktu itu. Nah, mungkin bisa cerita sedikit kepada teman-teman Sobat Cepos ini terkait dengan rekam jejak kakak sebagai pemimpin, khususnya di kepolisian itu sendiri. Ya, terima kasih Ade Gertiano. Jadi Sobat Cepos, saya sendiri kan terlahir itu terlahir saya di Fakfak ya. Tetapi sejak SD kelas 4 itu saya sudah hijrah ke Surabaya. Sehingga saya besarnya itu dari SD, SMP, SMA itu Surabaya. Kemudian juga meniti karir mulai dari masuk Akabri atau Akpol di Surabaya. Dan dinas juga pertama di sana. Tahun berapa ya Bapak? Saya lulus Akabri 1987. Kemudian juga tugas pertama 87 sampai kapten ya, berarti 95 kurang lebih. 95, saya baru 1 tahun. Ya, tentu. Jadi memang ini makanya saya sedikit menjelaskan agar terutama adik-adik dan anak-anak milenial ini kan banyak yang tahu nama tapi mungkin. Nah, kalau saya secara personal sudah tahu track record ya. Mungkin teman-teman Sobat Cepos sebantaran saya usia 90-an bilang milenial. Ya. Itu mungkin harus tahu ini rekam jejak dari seorang kakak besar ya. Kalau seperti
bapak atau kakak ini kan itu baby boomers toh. Baby boomers. Betul. Ya, itu kemudian setelah berkarir di luar Papua, puncaknya ketika saya di tahun 2003 kembali ke Papua, jadi hampir 30 sekian tahun. Kembali ke Papua itu sudah menjadi jabat Kapolres. Kapolres Mimika 2003 sampai 2005. Kemudian Kapolres Jayapura 2005-2006. Terus saya melompat menjadi direktur Reskrim. Ya, sampai 2009. Ya. Setelah itu menjadi Wakapolda sampai 2011. 2011 saya menjadi Kapolda Papua Barat. Hanya 7 bulan. Karena menunggu Kapolda Papua pensiun, saya masuk lagi menjadi Kapolda Papua. Dapat bintang 2 di sini. Kemudian saya keluar menjadi Wakaba Intelkam. Kemudian diteruskan ke Sumatera Utara, menjadi Kapolda Sumatera Utara. Setelah itu 2017 saya sudah kembali lagi ke Papua, menjadi Kapolda Papua. Jadi Kapolda Papua 2 kali. 2 kali. Luar biasa, yang lain 1 kali, tapi Bapak 2 kali. Ada Kapolda yang di Her ya, saya itu kira-kira begitu ya. Iya. Karena situasi waktu itu. Situasi konflik yang cukup menyita perhatian. Betul. Para pihak, banyak korban dan lain sebagainya, sehingga pimpinan terpaksa mengembalikan saya sebagai Kapolda. Dan ya puji Tuhan, itu kerjasama kita yang cukup baik dan juga dukungan semua elemen masyarakat. Saya hadir itu, ya terciptalah situasi itu sedemikian. Akhirnya saya dikasih penghargaan pangkat bintang 3. Pangkat bintang 3. Ya, menjadi Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri. Siap. Kabintelkam. Ya. Menjelang pensiun, saya direkrut di Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu deputi di Badan Perbatasan. Setelah itu, waktu berjalan, yang tadi saya sebutkan tadi, kepemimpinan pemerintahan di Papua Barat selesai, maka saya dipercayakan sebagai penjabat gubernur Papua Barat. Semua sudah saya lalui. Semua sudah dilalui. Sudah. Di Papua 20 tahun di Papua sebagai pemimpin. Jadi kalau 20 tahun bisa dipercaya menjadi pemimpin di Papua, kenapa di pemilu kepala daerah nanti yang menjabatnya hanya 5 tahun, teman-teman Sobat Cepos atau masyarakat Papua tidak bisa memberikan kepercayaan kepada beliau? Karena beliau nih, seperti yang telah saya sampaikan tadi, sudah sangat teruji di Papua, bahkan di luar Papua, bahkan secara nasional, karena menjabat sebagai deputi di Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Kakak, kalau kita bicara soal proses politik ini sendiri yang belakangan sedang berjalan, dan kakak telah disampaikan bahwa akan maju sebagai gubernur Papua pada Pilkada Papua ini, nanti pemilihannya November 2024 ini. Nah, yang kita ingin tahu ini, masyarakat dan teman-teman Sobat Cepos ingin tahu proses politik yang kakak sudah lalui atau persiapan politik sejauh ini seperti bagaimana? Karena belakangan yang kita ketahui adalah dilakukannya perekrutan atau pendaftaran di partai politik, kemudian diikuti dengan fit and proper test. Nah, untuk kakak besar sendiri, proses yang dilalui sejauh ini seperti bagaimana, dan partai-partai mana saja yang sudah melakukan lobby-lobby politik itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi Sobat Cepos, ya sebagai seorang saya katakan sebagai seorang anak adat, anak Papua, anak bangsa ya, yang punya hak juga berpolitik atau menggunakan hak politiknya. Saya sudah mendaftar di seluruh partai politik, baik yang kalau dalam politik disebut yang punya fit dan non fit. Ya, saya sudah mendaftar dan kemudian juga sudah mengambil ruang-ruang waktu untuk dilaksanakan fit and proper test sesuai dengan jadwal-jadwal yang beliau-beliau dari pemimpin partai di daerah ini atau wilayah ini mengundang saya. Yang hampir semua partai saya sudah datang, bahkan ada sebagian yang didaftar oleh teman-teman tim kerja, tapi pada saat pengembalian saya mengembalikan sendiri. Ya, kemudian fit and proper test juga saya jalani dengan baik.
Ya, terakhir kemarin itu 3 partai, Gerindra, PKS dan non-sheet 6 partai. Ya, itu kemudian ya sekarang sedang berproses semua ya. Semua sedang berproses. Karena saya tahu bahwa mekanismenya itu di daerah dulu dilakukan pertemuan atau wawancara ataupun fit and proper test tadi, kemudian nanti setelah itu dibawa ke tingkat pusat. Jadi kita masih menunggu. Masih menunggu ya? Apa yang jadi rencana dan agenda selanjutnya dari pihak partai. Kak, kalau untuk rekomendasi Golkar sendiri bagaimana? Karena terakhir kan kita ketahui bahwa Kakak menerima rekomendasi atau surat tugas dari Golkar Pusat yang langsung disampaikan oleh Pak Airlangga selaku Ketua Umum pada Kakak dipercaya untuk di Papua Barat. Tapi kemudian yang seperti tadi Kakak sampaikan berpindah ke Papua, dan rekomendasi di Papua sendiri sebenarnya sudah ada. Dari 3 nama, akhirnya muncul 1 nama. Dan sekarang prosesnya bagaimana, walaupun kemarin mereka sudah sempat mengklarifikasi dari DPD Golkar Papua sendiri bahwa jika ingin mendapatkan rekomendasi atau surat tugas dari Golkar sendiri tidak menjadi masalah ketika dilakukan komunikasi dengan tingkat DPP langsung. Nah, kalau untuk Kakak sendiri seperti bagaimana situasi? Ya, yang pertama saya masih sebagai Ketua DPD Golkar Papua Barat. Ya. Baik. Dan yang kedua, hadir di sini sebagai calon gubernur, tentu Golkar sedang menyeleksi semua kader-kader terbaiknya. Ya, artinya beberapa teman-teman kita yang ada di sini itu juga diikuti perkembangan, terutama tadi hasil survei. Betul. Ya. Kemudian juga kemarin kami juga dapat arahan dari Pak Doli Tanjung sebagai wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu kada, itu beliau sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan juga dari non partai. Artinya Golkar dalam hal ini sebagai partai yang terbuka, itu juga memberikan ruang pada siapa saja. Yang penting memenuhi persyaratan tadi. Dia sudah mendaftar, dia ikut fit and proper test, kemudian dari lembaga survei juga menilai atau mengumpulkan hasil survei cukup baik, dan itu bagian-bagian yang nanti akan dinilai oleh pimpinan Partai Golkar. Jadi kita semua ini jadi awak and sikil. Jadi yang bekerja nanti pimpinan yang jadi kepala yang menilai dan memutuskan semuanya. Tapi yang tadi Kakak bilang elektabilitas harus tetap dijaga terus di atas ya. Karena itu sebagai salah satu tolak ukur untuk pilkada ini ya. Kurang lebih seperti itu. Itu kan hampir semua begitu ya. Sekarang memang eranya seperti itu ya. Karena artinya tingkat pengenalan calon-calon ini seperti apa ya di tengah masyarakat pemilih, tapi juga seperti apa sih yang mereka inginkan sosok-sosok itu. Artinya itu kan nanti tergantung dari masyarakat. Betul. Itu kira-kira seperti itu. Jadi 20 tahun memimpin di Papua dan di kepolisian, dan kemudian juga menjadi penjabat gubernur Papua Barat. Nah, mungkin bisa sampaikan sedikit kepada kita ketika memimpin Papua Barat itu seperti bagaimana, dan kalau kita berkaca dari situasi, walaupun kita satu tanah Papua besar ini, apakah situasi di tiap provinsi, kalau kita bicara sekarang sudah terbagi dengan DOB, tapi pada awalnya hanya Papua dan Papua Barat saja. Kalau Kakak sendiri melihat situasi secara umum, baik itu pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, ataupun berkaitan juga dengan situasi politik dan keamanan di 2 daerah ini, khususnya kalau di Papua Barat kita berkaca Kakak sebagai penjabat gubernur waktu itu di sana seperti bagaimana? Ya, sedikit sharing saja pengalaman di Papua Barat selama 2 tahun kurang itu ya. Saya melihat memang ada problem, ada banyak masalah, dan kita tahu semua itu. Artinya kalau di Papua Barat yang kami hadapi itu pertama persoalan stunting ya? Gizi buruk karena setelah evaluasi berulang-ulang itu Bapak Menteri Dalam Negeri selalu menyampaikan mewakili Bapak Presiden bahwa ya kita di Papua dan Papua Barat itu masalah itu sangat buruk ya, sangat rendah. Kemudian juga putus sekolah, kemudian juga persoalan
kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu kan sebenarnya pendapatan atau pengeluaran seseorang yang memang rendah sekali di bawah masyarakat miskin. Dan itu di Papua Barat cukup ada. Nah, sehingga ranking kita antara itu. Kadang kita berusaha dia naik, kemudian kadang-kadang kalau kita lengah sedikit dengan kesibukan yang lain, terbalik. Kita berusaha dia naik, tapi kita lengah sedikit dia turun. Kembali lagi ke ranking terbawah dengan Papua lah, dua wilayah itu. Sebelum ada ADB yang lain ya. Jadi itu menjadi sebuah fokus kerja kami di Papua Barat. Di sisi lain ada inflasi juga yang berkembang dengan dinamika tingkat kehidupan masyarakat dunia ya, di mana ini kan BBM naik, kemudian harga-harga yang lain naik, dan itu mengakibatkan banyak persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat. Dan itu kami serius tangani itu. Puji Tuhan kita juga pernah dapat penghargaan dari Ibu Menteri Keuangan karena kita mampu mempertahankan inflasi kita di bawah 3%. Itu selama 2 periode lah, kurang lebih 3 bulan, 6 bulan gitu. Akhirnya kita dapat dana bantuan dari penghargaan berupa dana dari Menteri Keuangan. Di sisi lain ya kita juga terus membangun masyarakat ya. Saya tugasnya menjadi jembatan antara pemerintah kabupaten di sana dengan pemerintah pusat. Alhasil puji Tuhan, hari ini misalkan kami fokus untuk Manokwari ya. Manokwari misalkan sekarang perpanjangan bandara dan Dani, kemudian pembangunan pasar Sanggeng yang baru, kemudian juga membuat ruang terbuka umum untuk lapangan borasi ya. Kalau saudara yang pernah ke Manokwari tahu lapangan borasi itu kan sebuah lapangan kecil tengah kota yang ya begitu-begitu saja. Hari ini sudah dalam bentuk semacam stadion mini yang memang akan dipakai untuk Natal dan kemudian juga Hari Raya dan lain sebagainya. Tapi kegiatan anak muda juga di situ termasuk UMKM akan dipusatkan di borasi itu. Dan kita juga akan membangun jembatan ke Piala Jokowi. Itu kebijakan kami hantar ketika bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum. Dan dari 6 program kita, Bapak Menteri menyetujui 5 program. Dan alhamdulillah puji Tuhan. Mayoritas semua diterima ya? Semua diterima. Dari 6, 5 yang diterima ya, betul. Jadi saya memang melihat di sini. Sebenarnya kiat-kiat kita itu adalah bagaimana kita menggandeng serta kementerian terkait. Papua akan bisa baik, bisa cepat, bisa istilahnya take off dengan percepatan pembangunan. Bila ada komunikasi, termasuk interaksi, termasuk koneksi, aktivitas antara kita dengan pimpinan di pusat. Saya pikir semua bisa dijalankan dengan baik dan cepat. Kira-kira begitu. Dan salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat itu sendiri, karena pemberdayaan masyarakat bisa dari segala aspek. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa dari aspek UMKM, pemberdayaan masyarakat, ekonomi atau masyarakat yang pelaku UMKM, tapi salah satunya juga di bidang olahraga itu sendiri. Karena terakhir kita di Papua Barat, kita juga handle Bapak ke acara di sana, Sirnas Volley, karena kita tahu Bapak juga ini anak-anak volley. Jadi, nah kemarin Sirnas Volley kita juga sempat handle, dan pemberdayaan masyarakat khususnya anak-anak muda di bidang olahraga ini juga terus digencarkan ya Bapak, salah satunya yang termasuk sukses untuk menjalankan itu di sana. Iya, makanya salah satu keinginan saya dan mimpi sebenarnya. Mimpi ya? Saya ingin di Papua itu sepak bola misalkan Persipura itu menjadi yang utama. Persipura jadi yang utama. Ya, karena begini, artinya daerah-daerah boleh menyiapkan daerahnya. Tetapi kontribusi pemain utamanya itu masuk ke Persipura. Sehingga kita mau ke depan tuh Papua menjadi semacam gudang atlet-atlet nasional. Kita sudah punya fasilitas. Yang kemarin Bapak Gubernur Lukas NMB almarhum dengan semua perangkat mengerjakannya.
Nah, sekarang kita tinggal memaintain dia dan kemudian merawat dia, tapi juga kemudian memanfaatkan ruang-ruang itu dengan baik. Jadi itu bagian lain. Bagaimana caranya? Ya kita harus coba buka komunikasi dengan pihak-pihak dari luar. Karena sekarang secara profesional itu kita juga harus lihat eranya. Tidak bisa juga kita hanya mengandalkan katakan APBD. Kan informasinya APBD kita kan tidak terlalu signifikan. Betul sekali. Jadi artinya kalau mau ya ayo kita kombinasikan. Yang penting hasilnya itu anak-anak kita dari seluruh bidang olahraga yang memang kita sepakati untuk kita tingkatkan kapasitas kemampuan mereka. Ya ayo sama-sama kita kerjakan itu dengan menggait para pihak-pihak. Terutama sepak bola yang tadi Bapak sampaikan, karena selain Persipura sekarang ada PSBS Biak ya dimanajeri oleh Yan Mandenas yang sudah melangkah ke Liga 1. Kemudian ada juga Persewar Waropen yang juga di situ dihuni oleh mantan pemain yaitu Edward Rifak Dalam sebagai pelatih, dan juga ada legenda hidup sepak bola di situ Boas Solosa. Jadi bagaimana pemain-pemain ini atau anak-anak muda ini diarahkan di sepak bola ataupun yang seperti tadi kakak sampaikan bahwa di bidang-bidang olahraga lainnya untuk bisa berkontribusi ya terhadap daerah itu sendiri. Iya, seperti voli. Betul. Kita dulu punya pemain bola voli Papua, Bueta Kaise itu dengan temannya dari Bali. Ini Putu siapa itu. Jadi menjadi tulang punggung Indonesia. Betul. Untuk event-event internasional. Bahkan di Olimpiade. Nah, saya beberapa kali menjadi manajer bola voli nasional ya ke negara-negara itu. Saya lihat kenapa Indonesia, khususnya Papua tidak punya kontribusi ini. Gimana cara kita saja menanganinya? Makanya tadi disinggung oleh Ade Garciano bahwa di Papua Barat kita buat event seleksi nasional ya, bola voli pasir atau pantai. Ya itu kami serius sih. Makanya datanglah pemain-pemain nasional itu untuk berinvestasi di situ. Dan saya pikir itu ruangnya terbuka kalau di Papua, apalagi fasilitas yang sudah dipunyai oleh kita di tanah Papua ini. Ayo mari sama-sama kita kerjakan. Begitu. Ayo mari sama-sama kita kerjakan. Jadi tadi sudah sharing sedikit terkait dengan kepemimpinan di Papua Barat, tapi yang itu cukup dulu karena saya ingin dengar nih program-program di Papua karena nih mau siap maju di Gubernur Papua. Jadi kalau kita bicara program-program di Papua nih kakak, seperti bagaimana, apa yang dipersiapkan untuk Papua. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya ingin tahu dulu dan teman-teman Sobat Copes juga ingin tahu, apa alasan kakak besar ingin maju di Papua? Alasan mendasar, apakah masih ada masalah di Papua seperti yang tadi kakak sampaikan untuk diselesaikan, atau keterpanggilan ini nih apa yang melatar belakangnya alasan kakak untuk maju sebagai pemimpin di Papua? Ya, yang pertama tentu panggilan tadi yang saya sebut sebagai anak adat, anak daerah, tapi juga anak bangsa yang memang Tuhan sudah pakai ya selama ini ditempa, dididik, dibesarkan dengan segala kapasitas dan kemampuan yang saya punyai, yang latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman itu ya tidak salah kalau saya juga mengabdikan itu bagi masyarakat di tanah Papua yang juga sudah ikut membesarkan saya. Betul. Itu satu. Yang kedua ya maksudnya ada banyak soal-soal di tanah ini yang di atas tanah Papua ini, saya pikir sebagai provinsi induk ya, kita juga harus coba membawa ketegaran provinsi ini sedemikian rupa kembali ke marwahnya itu, bahwa provinsi yang memang disegani yang nantinya menjadi mungkin juga menjadi bapak atau ya katakan rumah besar bagi provinsi-provinsi baru. Artinya keteladanan itu juga harus diberikan baik di sini. Karena memang saya berpikir bahwa kita mau garap pertama itu penyelenggara negaranya, gubernur dengan perangkatnya, bupati-bupati yang perangkatnya harus memiliki semangat yang sama. Harus memiliki semangat yang sama. Semangat mengabdi. Baru kita bisa bicara mengangkat semua persoalan di tanah Papua ini.
kalau kita masih berpikir parsial dengan saya kan sekarang menjadi pemimpin dan apa semua saya yang atur, nggak bisa. Itu tidak akan berhasil. Kalau mau berhasil, gandeng tangan, bersatu padu, punya semangat yang sama, punya niat yang sama, ngabdi masyarakat. Itu saya nilai 2 tahun di Papua Barat itu kekurangan kita selama ini kurang turun ke bawah. Kurang turun ke bawah. Iya, kalau istilah Pak Jokowi itu belusukan. Kita kurang. Kita lebih banyak bermain di tataran formal. Jadi buat program, buat kegiatan, kemudian sudah bagi habis program dan kegiatan itu kita anggap sudah selesai. Padahal tidak. Ada persoalan-persoalan mendasar di lapis-lapis masyarakat yang mereka memerlukan solusi, terutama pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, termasuk kesejahteraan. Ini yang menjadi concern kakak ya? Itu menjadi solusi. Jadi harus kita lakukan terus menerus bicara dengan tokoh-tokoh agar sebagai penyalur informasi yang baik kepada masyarakat juga demikian, atau kita langsung bertatap muka dengan mereka. Itu menurut saya itu hal yang sangat utama. Makanya saya pernah menulis buku dan itu saya akan praktekkan keberhasilan pembangunan tanah Papua itu hanya satu, membenahi penyelenggara. Karena yang punya masyarakat dan yang punya program, tapi juga yang punya uang, penyelenggara itu. Kalau penyelenggaranya dia taat dan orang bilang kekeh, tegak lurus dia dengan berbagai aturan, aman dan masyarakat pasti aman. Tertangani dengan baik. Tapi kalau kita sudah urus diri kita sendiri dan kita sibuk dengan diri kita, mengejar formalitas saja, waktu habis. Iya. 5 tahun tidak cukup ya. Dan itu tidak boleh ya, seperti yang kakak sampaikan. Tidak Jadi boleh. Harus penyelenggaraan negaranya harus tegak lurus, harus bekerja sesuai dengan mandat dan kepercayaan diberikan oleh masyarakat. Karena pemimpin itu sendiri kan dipilih oleh masyarakat seperti yang kakak sampaikan. Oke. Jadi tadi kita lanjut program di Papua ini seperti bagaimana? Karena fit and proper test mungkin juga telah disampaikan ke partai-partai, niat untuk maju, kemudian juga mandat atau nanti yang ingin dilakukan kepada masyarakat seperti apa. Nah, teman-teman sobat Cepos dan masyarakat Papua pada umumnya ingin tahu nih, apa yang ingin kakak lakukan di Papua? Ya, yang pertama sebagai rumah besar, artinya rumah utama itu kita harus satukan dulu komitmen-komitmen kita. Ya, saya pikir ke depan bidang-bidang yang memang menjadi andalan Papua hari ini, misalkan ada di pertanian itu sendiri, ada kehutanan itu sendiri, kemudian hasil laut kita, tapi juga ada tambang. Itu bagian yang kita harus punya komitmen untuk menghadirkan para pihak pengelola itu dengan baik dan benar. Misalkan itu, atau mungkin saya lihat peluang seperti di Mamberamo Raya itu sungai, aliran sungai yang cukup baik, itu bisa dimanfaatkan, banyak pemanfaatannya itu. Selain itu nanti ya tentu bidang-bidang yang kita kejar sekarang, misalnya pendidikan dan kesehatan, termasuk juga pelayanan umum kepada masyarakat, kita harus lakukan dengan api di Papua ini. Kalau seandainya Tuhan sayang saya diamanatkan, maka program 100 hari itu menjadi bagian utama yang nanti kita akan laksanakan dengan prioritas-prioritas. Saya belum bisa mengatakan itu karena tentu itu nanti bagian dari tim kerja yang kita akan laksanakan. Tapi program utamanya yang jadi rumah besar itu artinya bahwa semua orang harus melihat bahwa rumah ini dia kokoh, utuh, dan enak, nyaman untuk kita masuk di sini. Semua investasi, menurut saya investasi itu harus sudah mulai bergulir di sini. Kita tidak bisa menganggap nyaman saja dengan sekitar lingkaran kota Jayapura ini, misalkan di sana sini ada pembangunan. Di lingkaran di luar Jayapura, batas kota, di lingkaran yang lebih jauh lagi, itu masih banyak. Pemerataan pembangunan tapi sumber daya alamnya mereka punya. Sumber daya misalnya wisata,
dan lain sebagainya. Itu kita perlu dorong. Berarti pengelolaan sumber daya alam dan manusia ini yang menjadi concern utama. Menjadi satu, ya. Kira-kira begitu. Kalau kita bicara soal teknis program, kemudian banyak hal yang kemudian menjadi concern dari Kakak Besar sendiri. Papua selalu menjadi provinsi yang istimewa di Indonesia. Papua selalu menjadi provinsi yang dinilai memiliki potensi besar, seperti yang tadi Kakak sudah sampaikan bahwa ada potensi dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Yang ingin saya bicarakan ini dari sumber daya manusianya, karena tadi Kakak sudah sempat sampaikan dari sumber daya alamnya. Nah, kalau untuk pembangunan sumber daya manusia di Papua ini seperti bagaimana? Karena pada umumnya orang menyampaikan bahwa kita ini masih memerlukan daya saing yang cukup untuk bisa bersaing dengan teman-teman senusantara. Apakah setuju dengan statement seperti begitu, atau apa yang harusnya diperbaiki, atau apa yang harus kita genjot dari pembangunan sumber daya manusia di Papua? Iya, sumber daya manusia yang sekarang kita mulai dari pendidikan, ya. Pendidikan tentu ada fasilitas pendidikan, sarana prasarana, dan juga yang mengawali pendidikan itu sendiri para guru. Itu utama. Karena 30% anggaran negara ke daerah ini kan kepentingannya untuk itu. Jadi artinya, ayo kita kelola dia dengan baik dan dorong penciptaan lapangan pendidikan ini dengan baik. Dalam arti maksudnya begini, misalkan saja kita harus berani menyatakan bahwa kita mau hadirkan sebuah pendidikan berkualitas. Saya lihat misalkan Biak, ya, Biak Supiori katakan, itu daerahnya bisa dijadikan sebagai ruang tersendiri untuk pengembangan pendidikan berkualitas. Karena apa? Dia posisi di tengah. Kita dari pedalaman, kita dari pesisir, dari arah timur maupun dari arah barat, mudah menjangkaunya. Dan dia punya sarana yang sudah tersedia, yaitu pelabuhan laut yang cukup dalam, kapal apa saja bisa masuk ke situ, dan kemudian juga bandara yang cukup besar, cukup panjang, 4 kilo kurang lebih. Itu menurut saya menjadi sarana utama untuk fasilitas hadirnya pihak-pihak tenaga-tenaga pengajar dari berbagai daerah, baik di Indonesia maupun dari luar negeri sekalipun. Kita ambil contoh misalkan seperti di Danau Toba, ya, Pak Luhut dan juga beberapa pimpinan pemerintahan dulu asal dari Sumatera Utara, mereka membuat sekolah-sekolah unggulan. Menurut saya itu tidak bisa kita anggap bahwa kita hanya berkaca dari mereka. Kita bisa membentuknya, dan potensi itu kan dihubungkan dengan potensi. Demikian juga dengan yang lain. Nah, itu harus dilakukan. Nah, di sisi lain saya pikir tenaga pengajar pendidik itu kita juga harus fasilitas mereka dengan baik. Kemudian mengejar pendidikan non formal juga penting, karena ada banyak anak-anak kita di batas-batas kota, katakan di dusun, di pelosok itu putus sekolah. Karena satu, ketidakmampuan mereka, karena letak geografis mereka, karena ada persoalan budaya dan lain sebagainya yang kita tahu bersama itu, harus dihadirkan. Artinya pemerintah harus hadir di situ. Pemerintah harus hadir di situ untuk apa? Memintarkan mereka. Bagi mereka mungkin ijazah formal sudah tidak terlalu mereka harapkan, tetapi paling tidak dengan formal mereka bisa melek huruf. Kemudian mereka, terutama kaum perempuan, ya, itu dia kan bakalan jadi ibu anak-anak itu. Dia harus mengerti tentang bagaimana sih sebenarnya hidup yang sehat itu. Tapi itu kan dia harus diberikan tutorial, artinya pembelajaran untuk mengasah kemampuan-kemampuannya. Jadi tidak hanya tinggal dengan kepasrahan. Itu tugas pemerintah. Makanya saya katakan tadi, kurangnya kita turun ke bawah alias belusukan itu di situ. Banyak persoalan sosial yang ada di lingkungan masyarakat itu karena yang saya kategorikan sebagai persoalan-persoalan mendasar. Jadi kalau kita terlalu di atas juga kita bisa lihat barang-barang itu. Nah, itu harus turun ke bawah seperti yang kakak tadi sampaikan. Belusukan-belusukan ini tuh hasilnya ya itu. Saya jadi buktikan kita itu jadi di Papua Barat. Iya. Artinya seperti sekarang MCK saja. Iya. Itu mandi, cuci,
kakus. Iya. Itu kesannya biasa. Iya. Tapi tidak. Penting, Itu ada hal-hal yang nanti berrelevansi dengan perhitungan indeks pembangunan manusia. Iya, IPM itu. Iya. Iya. Karena kalau kita tidak memenuhi syarat itu, dianggap kita yang paling lemah. Iya. Padahal itu penting, air bersih. Air bersih. Nah, seperti Iya, itu. betul. Kayak gitu-gitu. Itu yang pelayanan dasar. Artinya termasuk beberapa sarana angkutan di desa dan lain sebagainya. Itu harus pemerintah ikut punya tanggung jawab untuk itu. Itu diantaranya nanti secara detail tentu kami sudah punya konsepnya. Nanti kita akan kalau suatu saat punya waktu banyak kita akan sampaikan. Oke. Pastilah. Nanti kita tunggu aja di kampanyenya. Pasti semua dipaparkan secara luas ya visi dan misinya. Karena sekarang kan kalau kita bicara tahapan baru persiapan saja. Jadi belum sampai pada tahapan kampanye itu sendiri. Jadi seperti yang kurang lebih disampaikan tadi oleh Kakak Besar, semua sudah terurai dengan jelas. Jadi terujilah kepemimpinan 20 tahun di Papua sebagai di bidang kepolisian maupun di bidang pelayanan masyarakat sebagai pimpinan daerah atau penjabat gubernur waktu di Papua Barat. Dan ini proses politik atau maju sebagai gubernur Papua nih yang banyak sekali masyarakat ingin tahu adalah pasangan. Jadi Kakak, pasangannya siapa ini? Karena pasangan juga menentukan suara masyarakat atau menentukan masyarakat itu ingin memilih atau tidak. Nah, kalau dari Kakak sendiri apakah kriteria-kriteria wakil atau kriteria pasangan Kakak itu sudah ada atau mungkin bahkan sudah ada nama atau seperti bagaimana? Kalau Kakak mau spill dengan kita di situ juga tidak jadi masalah. Silakan Kakak Besar. Siap. Terima kasih. Jadi memang itu wajib ya. Iya. Dan kami sekarang sedang membelanjakan itu semua. Iya. Jadi artinya sorotan-sorotan kami kepada anak-anak adat, anak-anak bangsa yang memang memiliki kapasitas. Iya. Tapi juga yang utama itu kita mencoba melihat dua wilayah ini ya, Tabi dan Saireri. Tabi dan Saireri. Baik. Ini kan mana anak Tabi Iya. yang hebat-hebat, Iya. mana anak Saireri yang hebat-hebat. Iya. Nah mungkin kita pilih yang lain. Itu diantaranya kriteria utama. Iya. Jadi artinya satu, ada beberapa nama yang disodorkan atau kita dapat. Dan dari sejumlah itu kita coba buat semacam standar-standar ya, semacam membuat analisis kekuatannya di mana, kelemahannya seperti apa, peluang-peluangnya bagaimana. Itu kita buat, tim kita kerjakan itu. Artinya boleh nama siapa saja, kita buat semua. Jadi semua. Jadi artinya itu nanti terurai itu, termasuk nanti skornya. Dari situ nanti kita akan bicara dengan katakan teman-teman partai pengusung dan lain sebagainya. Kira-kira seperti ini bagaimana? Tapi juga bisa saja juga yang lain kita ambil dari sisi iman percaya. Katakan saya Kristiani, mungkin waktu saya perlu dari Muslim atau yang lain. Ya, itu bagian-bagian yang kita sedang belanja semuanya. Prinsipnya, jadi tidak menutup kemungkinan nama-nama siapa saja bisa menjadi wakil dari Kakak Besar. Ya, prinsipnya kita membuat dengan mekanisme proses. Ya, artinya sudah subjektif. Kalau subjektif kan saya tinggal tunjuk saja tuh. Betul. Saya mau yang laki-laki itu sudah, atau saya mau ibu itu sudah. Tidak begitu. Kita buat lewat mekanisme. Kami punya tim yang saya pikir sudah sejak lama ada di sini. Ini saya sedang hubung-hubungkan dan mereka sudah mencoba untuk memberikan banyak masukan-masukan, tapi juga menganalisa-analisa itu. Itu kira-kira. Usia jadi tolak ukur juga atau tidak? Karena lagi tren ini anak muda jadi pemimpin dan pemilih kebanyakan sebenarnya, anak muda semua. Setuju. Kita juga melihat dari sisi usia. Baik. Gender tadi yang saya katakan juga itu semua masuk. Semua masuk ya. Nanti kita lihat semua di situ. Oke, siap. Nanti kita juga penasaran nih siapa wakil dari Kakak Besar sendiri, karena kalau bicara wakil selalu seksi di mata masyarakat karena pasangan berpasangan ini menjadi suatu sinergi yang nanti menentukan Papua ke depannya sendiri. Kakak, kita sudah hampir berada di penghujung acara kita talk show ini, tapi saya punya satu pertanyaan pamungkas untuk Kakak, mungkin bisa dijelaskan
untuk menjadi pemimpin di Papua sendiri memang butuh perjuangan, butuh pengabdian seperti yang tadi kakak sampaikan, yang luar biasa, harus tegak lurus dan melayani masyarakat. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengindonesiakan Papua yang kalau kita bilang nih di tengah perbedaan ideologi yang ada sejauh ini? Ya, pikiran saya ya kita tetap harus tegak lurus dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Baik. Artinya seorang pemimpin Papua kalau mau bicara tentang keindonesiaan, dia dulu yang harus menjadi seorang Pancasilais. Iya. 5 sila dalam Pancasila itu mutlak adanya. Mutlak adanya, betul. Iya. Kalau dia mengatakan dia seorang yang punya kepercayaan, dia tunjukkan. Begitu. Iman dan takwanya, dia harus tunjukkan. Iya. Tidak boleh asal-asal. Iya, betul. Ngomongnya begini, perbuatannya begini. Begitu. Ya nggak Iya. bisa. Iya. Kemanusiaan, ya ayo. Ya ada persoalan kemanusiaan paling banyak di Papua ini. Iya. Ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan lain seterusnya, sampai dengan keadilan sosial. Artinya, bagi saya itu. Jadi, kembali lagi bahwa saya mendeklir ya dari diri saya. Iya. Dan saya sudah menyatakan itu di berbagai forum ya. Ketika saya menjadi kepala badan intelijen keamanan, saya kampanyekan itu. Ketika saya di Lemhanas, saya bicarakan itu. Ketika saya S2 di UI, saya pertahankan itu. Bahwa bicara tentang lompatan pembangunan tanah Papua ini, hanya satu jawaban, benahi penyelenggaraan negara. Benahi penyelenggaraan. Itu otomatis, semua itu akan ikut. Ya, begitu. Kita berada di penghujung acara kita di Pemiliografi. Kakak, saya berikan kesempatan untuk kakak memberikan closing statement. Apa saja yang ingin kakak sampaikan kepada masyarakat Papua, teman-teman Sobat Cepos dimanapun berada, melalui closing statement yang kakak berikan ke kamera. Ya, De Grafitiano dan juga Sobat Cepos, terima kasih banyak ini waktu yang sudah diberikan pada saya. Sebagai seorang tokoh kan, di Papua yang sekarang juga diberikan ruang kesempatan untuk mengabdi di tanah ini, saya pikir saya hadir di sini untuk menyatakan bahwa ayo mari kita bersama-sama bangkit menuju harapan baru. Ada banyak hal yang kita harus sinergi, bekerja bersama, mulai dari lapis-lapis masyarakat yang paling bawah sampai dengan para pemimpin itu sendiri. Tanpa itu, saya pikir sulit, berat untuk kita running atau take off lebih cepat dari ketertinggalan kita. Tuhan memberkati kita semua. Demikian closing statement dari Komjen atau Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw atau yang akrab disapa Kakak Besar. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio Cepos TV, dan demikian closing statement mengakhiri perjumpaan kita di program Pemiliografi kali ini. Saya Gratiano Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, bersama Kakak Besar Paulus Waterpauw di sini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.